Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kadek. Baik, eee, saya akan coba koreksi dan menjelaskan hasil koreksian saya di bab satu kamu gitu ya. Kita mulai dari latar belakang. Nah, di sini banyak yang saya tandai nih, gitu ya. Nah, latar belakang kamu sebenarnya bagus, tapi, menurut saya perlu diperbaiki. Misalnya gini ya, dari sini kamu membahas tentang industri manufaktur dan perkembangannya gitu ya. Namun di sini kamu tiba-tiba membahas tentang jalur produksi, gitu ya. Mungkin, bisa diurutkan dulu gitu ya, karena di sini jalur produksi kan, selain tata letak banyak ya faktornya ya, gitu ya. Jadi bisa diuraikan dulu, kemudian baru bahas tata letaknya, seperti itu. Itu untuk paragraf satu, mungkin tambahan sedikit. Nah, lalu untuk tambahan kedua nggak saya tambahin nih, cuman di bab kedua ini, kurangnya kamu adalah masalah umum dari tata letaknya apa, gitu ya. Jadi kamu belum menjelaskan masalah umum dari tata letaknya, kamu cuma menjelaskan tentang definisi, terus juga tujuan dari tata letak ini. Nah, masalah yang umumnya terjadi yang terkait tata letak ini seperti apa, gitu ya. Nanti coba kamu jelaskan. Nah, terkait untuk yang paragraf ketiga, di sini kamu cuma jelasin tentang PT-nya, gitu ya. Nah, sebenarnya PT ini nih lokasinya nggak perlu sedetail ini, Kadek, gitu ya. Jadi nggak perlu sedetail ini, jelasin aja misalkan PT Jatisungkai Estetika itu terletak di mana, gitu ya. Misalkan di, apa namanya, Kabupaten Bekasi, di daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, gitu ya, yang memproduksi bagai furniture, gitu ya, yang akan didistribusikan ke perhotelan dan apartemen, seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah bahan baku, gitu ya. Nah, ini juga kamu perlu mungkin nanti di pembahasan ya, jenis kayunya apa aja gitu nanti dibahas. Nah, untuk sini di paragraf ketiga ini, yang kurang dari kamu adalah masalah khususnya apa? Apakah PT Jatisungkai Estetika ini memiliki masalah terkait, tata letak gitu ya? Kalau iya, apa gitu ya? Dijelaskan gitu sehingga nanti kamu coba pelajari tata letaknya dari masalah yang dialami, seperti itu. Jadi tetap PI ini berangkat dari masalah, walaupun kita tidak memberikan rekomendasi atau solusi dari masalah tersebut, tetapi kita dapat memberikan gambaran terhadap masalah gitu ya, dan juga saran sedikit terkait apa yang perlu dilakukan oleh si PT Jatisungkai Estetika ini. Seperti itu ya, itu latar belakangnya. Lalu untuk perumusan masalah, nah saya kira ini cuma prolog ya, ternyata ini isinya gitu ya. Nah jadi eh, perumusan masalahnya ini gitu ya, sebenarnya kamu bingung gitu ya, karena kenapa? Karena di latar belakang nggak ada masalah yang kamu tampilkan, seperti itu. Jadi, dengan adanya masalah yang ditampilkan di latar belakang, saya yakin kamu akan bisa membuat perumusan masalah, gitu ya. Nah, jadi perumusan masalah yang kamu bikin saat ini masih kurang tepat ya, gitu. Jadi nanti tolong dirombak, gitu, untuk perumusan masalah. Lalu untuk pembatasan masalah, pertama tentang format nih, gitu. Nah, untuk berikutnya, Kadek, kamu kirimnya PDF aja gitu karena khawatirnya ketika kamu buat di Word secara offline terus nanti di-upload ke Google Drive kan saya bukanya pakai Google Docs ya. Nah, khawatirnya ada format yang berubah gitu. Jadi sementara pakai PDF aja agar formatnya tetap nggak berubah ketika saya buka seperti itu ya. Nah, untuk batasan masalah pertama yang harus kamu perbaiki adalah format. Nah, ini 1, 2, 3 ini sejajar sama ini nih 1.3 gitu sejajar di sini ya, jadi tolong dimundurin. Lalu untuk isinya, ini yang poin 2 produk yang diamati adalah furniture. Nah, furniture ini tolong dijelaskan lebih detail. Furniture itu kan banyak ya. Kamu mau bahasnya apa? Furniture-nya apa? Misalkan kursi, meja, lemari, atau apa nih gitu ya. Nanti tolong ditambahkan. Lalu yang ketiga penelitian hanya mempelajari tata letak fasilitas pada line produksi gitu ya. Nah, jadi eh, nanti kamu fokusnya di sini ya, membahasnya gitu ya. Jadi semua kalau ada 2 line produksi berarti dua-duanya dibahas gitu ya, karena kan kamu secara khusus hanya line produksi gitu ya. Kalau nggak salah kamu pernah jelasin bahwa produksi itu ada beda-beda ya, ada skala kecil, ada skala besar. Nah, karena kamu bilangnya cuma line produksi, berarti dua-duanya dibahas nanti.
ya, tata letaknya dibahas. Baik, nah, terus untuk tujuan penulisan, untuk poin pertama gitu, sebenarnya tujuan penulisan ini kamu bisa dapat gimana nih, padahal kamu belum menampilkan masalahnya di latar belakang dan belum menemukan perumusan masalahnya. Nah, karena tujuan itu sebenarnya hasil dari perumusan masalah yang dibuat oleh kamu gitu ya. Ya mungkin ini template ya, dari teman-teman kamu gitu ya, atau dari yang lain, karena memang umumnya di PI hanya ada 2 tujuan penulisan. Pertama terkait proses produksi, pertama proses produksi, kedua tentang, tema yang mau diambil, gitu. Nah, di sini sama furniture gitu ya. Nah, furniture-nya tolong dispesifikan, dibuat lebih detail. Nah, kemudian poin 2 ini pada area nih, kayaknya typo ya kamu ya. Pada area lain produksi harusnya kan, nanti tolong tambahkan. Dan untuk sistematika ini bold ya, 1.5 sistematika penulisan ini bold. Nah, kemudian ini bawahnya benar nggak bold. Nah, ini tolong diluruskan di sini sejajar sama P gitu ya. Ini berlaku untuk semuanya ya, bab 1, 2 sampai bab 5 untuk di apa namanya? Untuk di sistematika. Seperti itu ya, Kadek. Iya, untuk pembahasan seperti itu saja. Nah, kemudian saya mau tampilkan hasil Turnitinnya. Oke. Ya, hasil Turnitin kamu bagus, 24%, gitu. Artinya kamu, mengikuti saran saya, yang mana tidak kopas ya, tapi memparafrase dari sumber gitu ya. Mungkin sumbernya sama, tetapi kamu melakukan parafrase sehingga, terdeteknya kecil gitu ya. Itu semuanya kecil. Nah, berarti artinya untuk ini tidak perlu ada yang dirubah, hanya saja isi yang tadi saya sarankan terkait latar belakang, perumusan masalah, pembatasan, dan juga tujuan, serta sistematika tolong diperbaiki. Gitu ya, seperti itu Kadek. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.